Sehat kan? Sehat, Bu. Ya, syukurlah demikian juga saya harapkan yang lain. Kita hari ini kuliah untuk riset operasi tanggal 17 Februari 2021 dengan materi nonlinear programming. Nah, apa yang sudah kita pelajari di hari Senin, begitu ya, tentang nonlinear programming. Itu idenya apa di situ? Ini 15 Februari dan sekarang menjadi 17 Februari karena topiknya sama. Itu tentang nonlinear programming terkait dengan break even point dulu karena kasus yang dipelajari memuat hal ini. Kemudian sensitivitas analisis kita belum telusuri dengan baik, nanti akan muncul di solver, begitu ya. Nah, tapi kita lebih menekankan terlebih dahulu bagaimana nonlinear programming. Sebagaimana yang disebutkan tanggal 15 lalu, nonlinear programming bisa juga dalam optimasi disebut nonlinear optimization gitu ya. Mungkin kalau orang riset operasi mengatakan goal programming, nonlinear programming begitu ya. Hingga kata-kata kuncinya menggunakan hal itu. Kalau di pustaka-pustaka dengan istilah seperti itu. Kalau di optimization nonlinear ya langsung saja optimization, kemudian fungsi tujuannya apa. Nah, kemarin juga studi kasusnya adalah tentang profit analysis, di mana itu menyangkut kasus pembuatan jin gitu ya. Pembuatan jin. Apa itu break even analysis? Yaitu ketika tidak terjadi keuntungan maupun kerugian. Nah, itu berapakah produksi yang harus dibuat, misalnya seperti itu dalam kurun waktu tertentu. Baik, nah hari ini kita coba dengan solver ya. Dengan solver ya saya belum menarik dari Evelyn. Ya, di Evelyn ini ada file Excel-nya. Saya download dulu ya. Kemarin kita waktu mau di-Excel loh kok hasilnya salah atau tidak cocok, kenapa gitu ya. Ini yang sederhana, di mana nantinya ada teori yang dibutuhkan di balik hasil itu, yaitu Lagrange multiplier. Nah, untuk menyemangati, ya kita lihat dulu Excel-nya ya. Ya, ini filenya antara soal dengan mungkin masih ada yang belum, artinya lupa ya, ada yang belum ingat apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yaitu ya kenapa kok ada ini angka-angka itu ya. Oh, ini belum. Sebentar, saya kok agak lupa di mana itu topiknya, ada di sini ya modelnya. Halaman berapa ya? Kemarin sudah ada, mungkin dari aslinya saja ya. Saya buka pustakanya, yaitu Tyler. Ya, ini karena Tyler kok RPS. Riset operasi tanggal 17 Februari, Tylernya dibuka dulu. Iya.
Semoga yang halaman ini bukan yang pertama. Ya, di mana ada kasus ini ya. Ya, Holmuk. Ya, kira ini. Oke, yang ini saja. Kelihatan ya, Mbak Winona? Halo, Mbak Winona? Ya, jadi kita akan tujuan hari ini mempelajari nonlinear programming menggunakan solver dan teori di dalamnya adalah Lagrange multiplier, gitu ya. Nah, di sini kasusnya adalah ini ya, pembuatan ini Our Western Clothing Company. Jadi Western Clothing Company. Jadi pembuatan apa kemarin? Jean gitu ya. Ini tadi exhibit 10.1 berarti dari chapter 10 di buku Taylor itu. Dan di sini diselesaikan dengan maaf, ini kasus yang kedua nantinya. Kasus ke satu mana ya? Bentar. Kasus ke satunya sudah saya copy kok. Sehingga ada Excel-nya. Ya. Ini pembuatanmu. Ini yang kedua atau ya bukan nih. Coba mungkin Taylor yang ke satu yaitu ya karena harus biasanya sudah saya download dulu nih. Kalau membuka harus di-download dulu. Berarti yang pertemuan kemarin ya Taylor 2150 ya ini ya. Semoga betul, saya cek dulu ya. Angka-angkanya ini sama enggak? Kalau enggak ya. Ya ini sudah kok enggak sama ya. Saya kok lupa kemarin. Bentar. Ya di sini idenya problemnya adalah ya Boole dan Moog ya. Berarti benar ya. Boole dan Moog. Oke. Apa itu kasusnya? Yaitu yang ada di sini tadi, Boole dan Moog tadi, ya, pembuatan apa? Boole dan Moog, apa itu? Wadah terbuat dari clay, ya yang ini ya, betul, yang ini. Ini hasilnya gitu, ya dari clay atau dari tanah liat, yang kemudian mempunyai model fungsi tujuannya memaksimalkan ya dalam bentuk seperti ini ya 4 min 0,1 X1 kali X1 ditambah 5 min 0,2 X2 dan ini dengan kendala subjek to X1 tambah 2 X2 sama dengan 40 jam ya pembuatannya ya dimana X1 banyaknya wadah itu ya wadah dan ini X2 banyaknya cangkir gitu ya. Tadi saya menunjukkan gambar pembuatannya, proses pembuatannya misalnya di sini ya toh. Ya, ini gambarnya ya dari bab 2 ya saya cari-cari di bab 1 sama bab 10 ya enggak ketemu-ketemu ya. Makanya saya tempel di sini di mana ada bahan apa? Clay, tanah liat ya, mungkin tanah liat buatan juga ada gitu. Kemudian butuh waktu 40 jam per harinya ya, di mana profit mob-nya di sini
tertulis di sini $50 dan $40 per harinya. Semoga per hari ya ini ya. Atau di sini katakan per unitnya. So, daftarnya seperti ini ya. Jadi kalau membuat bol, wadah ya, wadah apa itu namanya, tempat sup itu ya biasanya disebut bol. Nah ini 1 jam per hari, hour. Kemudian untuk clay-nya adalah di sini LP. Jadi mungkin di sini adalah ya clay-nya ya 4 per unit. Satuannya LP, kemudian MUK-nya 2 jam per unit, jam pengerjaannya, labor pengerjaan. Kemudian keuntungannya per unitnya untuk bolnya 40 dan MUK-nya 50. Di sini ada 40 jam pembuatan dan 120 pounds of clay yang disediakan untuk setiap hari dalam produksi. Nah, dalam pembuatan modelnya, ya, ini secara terpisah kemudian digabungkan. Ya, ini dalam kasus ini, ya, ada kalau linear programming, variabel keputusannya apa, yaitu bolnya dan MUK-nya. Kemudian variabel atau fungsi tujuannya apa, memaksimumkan profit. Kemudian definisikan kendalanya. Ya ini baik yang linear maupun tidak linear hampir sama ya. Begitu yang kemudian di dalam bab 10 Taylor halaman 514 itu dijelaskan. Ya Taylor ini dijelaskan. Nah ya. Nah modelnya seperti ini. Bagaimana kita menggunakan solver? Ya ini kita tuliskan. Enable editing, ya ini hide supaya enggak kena gitu. Nah di sini sudah ada daftar yang saya ketikkan ya. Kalau goalnya adalah produksinya ini 0 gitu ya. Kemudian profit per unitnya ini harusnya mengikuti formula ya tadi di situ pengisiannya pertama kali seperti ini ya, ini 4, 5 ini ada formulanya ternyata ya. Jadi kalau saya hanya mengisi semacam itu ternyata salah, jadi harus mengikuti modelnya ya. Saya karena tidak biasa pakai solver jadi sedikit pelan-pelan saja gitu. Nah jawabannya ini saya buat jawabannya supaya apa? Supaya mahasiswa bisa melihat perbedaan isian semula ya. Jadi semula tadi diduga ini 0, terus bagaimana dengan formulasinya di profit per unit ini? Kita tahu di situ ada kendala di dalam modelnya ya. Nah ini ya. Kendalanya X1 plus 2X2 40. Dan ini yang profit ini ada 4 min 0,1 X1 untuk bolnya. 5 min 0,2 X2. Ya karena per unitnya 4, dihargai 4 mungkin ya. Terus ini adalah persentase yang dikenakan ya. Sehingga kita punya persamaan ini. Sehingga di dalam model ini rumusnya. Ini kalau saya perbesar. Ya. Semoga bisa terlihat. Ya, ini di sini ada sama dengan 4 min 0,1 C5. Ya, tadinya isinya 4. Ya, nanti kita coba di yang soal ya. Mode-nya di sini berubah tadi 00,
Di sini 5 min 0,2 C6. Labor hour-nya tadi rumusnya adalah ya ini X1 plus 2X2 sama dengan 40. Mudah ya. Jadi di sini kita tinggal pasang C5 yaitu karena variabel keputusannya di C5 ditambah 2C2, 2C6, maaf 2C6 ya. Di formulasinya demikian itu ya. Dan ini adalah batasan sebelah kanannya ya. Jadi bagaimana kita menyelesaikan itu? Ini di soalnya tadi saya salah mengisikan di sini bukan hanya 4 ya, karena itu tadi dicetak di buku, tapi sama dengan ya toh, di sini ada apa persamaannya yang bawah sini ya, 4 sama dengan 4 min 0,1 star C5 ya, karena ini ya jadinya 4 gitu ya, karena di sini masih 0 ya. Ini sama dengan 5, harus pakai formula 5 min 0,2 star X2. Oke, jadi bukan karena detik. Terus labor hour-nya ini batasannya X1 plus X2, 2X2, C5 plus 2C6 sama dengan 40 ya. Total profitnya ya, ini boleh pakai rumus di sini ya. Jadi ini bisa ditulis sama dengan ya 4 min 0,1. Kalau di sini pakai titik ya, di komputer saya yang lain pakai koma, jadi kadang-kadang perhatikan teknik penulisan yang digunakan, apakah pakai titik atau pakai koma. C5 itu boleh ya menggunakan itu kali X1 yaitu C5 itu boleh ya, karena formulasinya itu ada yang menggunakan sum product tadi ya, kok ketemunya salah ya, 5 min 0,2 star C6 ya, kali C6. Oke, masih 0 kan ya. Itu sekarang kita seperti biasa gunakan solver ya. Well, how to go solver data ya, mahasiswa boleh sambil mendengarkan sambil bekerja saja supaya langsung mengerti, memahami ya. Ini C11 karena berada di C11, set objektif ya berada di 11. Kemudian ini jauh lebih mudah daripada goal programming karena fungsi tujuannya hanya satu ya. Kalau goal programmingnya fungsi tujuannya lebih dari satu, gitu ya. By changing variable cell berarti di C5 sampai C6. Kemudian kendalanya ya, yaitu ini. Oh, ini kok seperti ini. Kendalanya adalah sel berapa tadi? Kok jadinya begini. Sel reference, yaitu kendalanya sama dengan C. Ini kok dipilih C9? Kok enggak mau ya? Apa yang salah di sini? Sebentar ya. Oh ya, saya keliru ngambil hasil ya. C9. Kemudian kita gunakan sama dengan D9 ya. Sudah, oke. Kemudian apa? Solve-nya kita
sebutkan answer, sensitivity, and limits. Ya, nah ini nanti bagaimana jawabannya. Solver unexpected internal error or available memory was affected. Ya, sebentar lupakan dulu. Nah, ini di sini, oh saya bekerjanya di keliru ya. Ini saya bekerjanya di sini, di soal, ya, di soal yang sudah ada jawabannya, gitu ya. Ini yang sudah ada jawabannya sehingga limit, answer, report sudah muncul kembali, ya, diulang lagi. Ya, saya ulangi ya. Tidak apa-apa, ini toh hasilnya Lagrange multiplier-nya ada, labor hour use juga ada. Answer jadi 3 kali dikerjakan untuk kasus yang sama. Itu artinya dilakukan iterasi yang sama. Nah, ini sudah, yo, tadi kita kerjakan di sini juga, ini sudah berubah, ya. Entah kenapa kok masuknya di sheet yang lain ya, atau di file yang lain ya, yang di file 10 ya. Oke, bisa diulang ya, diulang sama saja. Ini sebagai initial value boleh. Ini juga begitu, toh rumusnya juga sama. Ini juga begitu, rumusnya sama, begitu. Kalau kita lihat di hasilnya juga sama. Jadi kalau mau diulang prosesnya sama, yaitu solver ya C11, ini C5 dan C6 untuk variabelnya ya, sudah betul ya. Kemudian kendalanya adalah di C9 sama dengan D9, oke. And then solve. Ya, harusnya kan muncul di sini, tapi kenapa kok munculnya di file Excel yang lain? Saya tidak tahu kenapa bisa beda. Oke, dan ini ya. So, ya ini hasilnya sama. Jadi artinya kalau hasil sama sudah iterasinya sudah konvergen. Ya. Nah, ini laporannya, total profitnya 70,416 atau di buku dia jawabnya 70,42 ya. Jadi di buku ini mana ini tadi? Ya, ini 70,42. Di sini bolnya tidak kelihatan ya, 18,3, 10,8, di 2,17, 2,83 ya. Kita lihat laporannya di sini 18,3. Mana tadi bukunya? Ya, 18,3 dan 10,8 di situ. Dan 2,17 profit per unit. Itu di laporannya ada di Excel-nya. Harusnya bukan di sheet yang ini, tapi ya yang ini ya. Nah, ini di sini persis 2 ya, profit per unit di sini 5, 18,3, 10,8, dan waktu yang digunakan benar 40, ini 70,416 atau 70,4142 ya, dibulatkan 42. Baik, jadi kita lihat ada hasil penulisan di sini tentang lower bound dan upper bound ya. Jadi ketika hal ini terjadi secara numerical di belakang sana dengan Lagrange multiplier, maka ada batas bawah dan hasil produksi untuk bolnya ternyata hasilnya sama. Jadi menggunakan batas bawah, juga batas atasnya juga sama, nilai fungsi tujuan juga sama,
ya, kesimpulannya kalau dari sensitivity report, ya di sini ada istilah reduce gradient. Ya, ini apa nanti kita masuk ke sana. Itu. Kemudian di sini Lagrange multiplier-nya, pengali Lagrange-nya adalah 0,3. Ya. Jadi variabel yang muncul karena metode yang digunakan. Ya, jadi ini answer report-nya sama seperti tadi, ya. Ya, jadi ini muncul atau dibuat untuk mereka engineering, tinggal langsung menggunakan begitu ya. Di sini disebutkan automatic scaling convergence 0,001, population size 100, random shift-nya 0, derivative forward, required bound. Ya. Nah, istilah-istilah ini muncul pada algoritma yang digunakan, yaitu gradient reduce gradient, ya. Nah, algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan model tak linearnya, ya, yang mana itu nanti kita bahas, ya. Saya kira solvernya mahasiswa sudah terbiasa, ya, di program linear, dan semoga yang ini tidak ada masalah, ya. Jadi mungkin contoh satu lagi ada enggak di sini ya, betul ya. Nah ini, ya. Ternyata contoh satu lagi bisa kita coba, saya kira, ya. Di sini X1-nya adalah 1524,6, 2700, X2 2763,8. Kasus apa di sini? Yaitu untuk pembuatan gene yang kemarin kita pelajari, ya, untuk desainer gene, ya, itu adalah X1, demand ataupun pendapatan atau permintaan dari X1 untuk desainernya, kemudian untuk pembuatan produksi gene-nya adalah X2. Nah, relasinya seperti ini. Kemudian, ya, kalau sudah dimodelkan enak ya, begitu kan ya. Apa ini? Biaya desain adalah $12 per unit. Kemudian cost produksi untuk celana panjang, straight leg jeans, $9 per pasang. Jadi fungsi tujuan profitnya adalah ini, ya. Jadi P1 min 12 kali banyaknya X1 ditambah P2 min 9 kali banyaknya X2. Kemudian produksi gene-nya itu dengan kendala yang mengikuti ini adalah available flows, yaitu materialnya, kemudian waktu potong, cutting time, kemudian di sini sewing time, jadi waktu penjahitnya, ya. Oke, the complete programming model, kemudian maksimalkan ini, ya, subject to sekian ini, ya. Jadi di sini ada parameter P1 dan P2. P1 adalah harga desain gene, P2-nya harga untuk gene-nya. Nah, di sini tidak ada jawaban. Ya, tidak ada jawaban. Kita coba ya, semoga masuk akal. Dan ini adalah sebetulnya linear, ya kan? Karena ini linear, ini sebetulnya linear. Nah, bagaimana kita memasukkan ke sini?
Jadi makanya kenapa tidak dibahas sepertinya di buku itu. Kita masuk di file baru saja, ya, untuk mengulangi bagaimana menggunakan solver tapi dengan kendala yang lebih dari satu. Nah, ini biar enak ngelihatnya gimana ya, yaitu Excel yang semula tadi kita tutup, save, kemudian kita punya yang baru, dan pustakanya kita buka agak berdampingan dengan Excel supaya bisa dilihat. Nah, yang menarik bagaimana meletakkan P1 ini. Nah, karena variabel keputusannya adalah X1 dan X2, ya. Jadi seperti biasanya di sini ada apa? Ya, variabel keputusan gitu toh. Ya toh. Ini karena saya tidak biasa. Jadi ini adalah X1. Ini adalah X2 tadi dan bol tadi ya. Kemudian ini anggaplah tadi 0, ya kan? Terus ada lagi P1 dan P2. Di sini ada rumusnya enggak? P1, P2 itu berapa? Price of design gene. Nah, ini ternyata enggak ada ya. Oh, kok enggak pakai rumus ya? Price of design gene atau ada datanya ya? Oh, 12 ya. 12, cost producing design adalah 12. P1-nya kok nggak ada di sini? Ya, P1-nya kok nggak ada. Di sini berarti mungkin tulis saja P1 di sini. P2 ya. Kemudian fungsi tujuan dan kendalanya. Bentar, kita buka lagi yang tadi ya. Ini karena tidak biasa menggunakan solver, ya. Jadi saya biasanya dengan program gitu. Kemudian sebenarnya lebih enak sih memang solver ya. Nah, ini yang pertama seperti ini ya modelnya. Gimana ini modelnya? Boleh kok ada yang bisa pakai ya. Ini adalah di kendalanya begitu ya. Jadi boleh ditaruh di mana saja toh. Jadi kendala ada 2 ya. 2 apa 3 ini tadi? Boleh mahasiswa mencoba langsung terus saya dapat berapa Bu? Nah, misalnya gitu dong. Sama dengan 2 star apa? C4 ditambah 2.7 star C5 ya. Oke. Karena nanti nilainya berubah toh. Ya, ini kemudian kendala 1 ini ya. Yaitu cloth materialnya, kemudian cuttingnya yaitu 3.6 sama dengan titik 6 3.6 min kali C4 plus 2.9 kali C5. Oke ya. Kemudian sewingnya, jahitnya adalah sama dengan 7.2 star C4 plus 8.5 star C5. Nah,
angka-angka koefisien ini sebetulnya bisa ditulis ya, ini jadi matriks misalnya begitu ya. Nah itu perkalian matriks dengan vektor di dalam solvernya saya belum tahu, jadi kalau bisa dipelajari, mohon dipelajari mahasiswa. 6.000 di sini 8.500, di sini 15.000. Oke. Nah, P1 dan P2-nya tadi itu, and then objective function atau fungsi tujuan itu adalah sama dengan, ya kan, P1-nya kita di sini ya. Ya, P1-nya misal ya, harapannya P1-nya ini kan inisialisasi, inisial ya. Ini 12 karena supaya di sini 0 ya, kalau minimal kan berarti 12. Di sini minimal bisa 9. Ya, ini bisa dikatakan diinisialisasi, Semuanya begitu, X1, X2. Supaya apa? Karena ini tergantung P. Ya, tergantung P fungsi tujuannya. Ini sama dengan berapa P1-nya adalah C6 min 12 kali X1 adalah C4 ditambah ini tadi P2 min 9, P2 itu C7 min 9 kali T5. Oke, masih 0 ya. Sudahkah? Sudah masuk semua? Adakah batasan yang lain? Kendala yang lain? Kita cek. Nah ini, where X1 sama dengan, nah ini yang kendala ini masuk di mana? Oh, ya, X1 sama dengan ini, bukan P1-nya yang di ini ya. X1 yang dicari atau P1 dan P1 P2 yang dicari atau X1 X2 yang dicari. Jadi kalau yang dicari adalah X1 X2 ini, ya, maka P1 P2 ini input ya. Berarti X1-nya bukan 00 begini ya. Ya kan? P1 P2-nya yang jadi masukan. Jadi ini sama dengan 1500 min 24.6 kali P1 yaitu C6. Ya. Gitu toh. Di sini sama dengan 2.700 min 63.8 kali P2 yaitu C7. Betul ya? Oke. Jadi pertanyaannya adalah variabel keputusannya mana? Karena di sini ada parameter P1, P2 dan X1 hasilnya tergantung P1 dan P2.
Ya, X1 tergantung P1, X2 tergantung P2. Ya, ini yang perlu ditetapkan dulu. Ya, kalau kita lihat di sini, ini yang masuk di sini adalah X1, X2. Jadi, kita bisa menganggap ini sebagai variabel keputusan. Ya. Nah, sehingga P1, P2 sebagai inputnya. Begitu. Tetapi X1, X2 harus memenuhi persamaan di sini, harus memenuhi kendala, kemudian bisa memaksimumkan si Z. Saya kira itu semoga cukup jelas. Dan objektif fungsinya, oke, tinggal tadi diulang ya, data untuk kasus yang kedua ini sama-sama C11, kemudian variabel keputusannya adalah ini, kemudian kendalanya adalah F ya, adalah dia ya sama-sama lebih kecil sama dengan, nanti kita tinggal tambahkan di sini ya, begitu, oke. Yes. Apakah P1, P2-nya perlu jadi kendala enggak? Ya, untuk sementara sebagai input, ya itu udah langsung berubah nilainya. Oke. Nah, objektifnya masih 0. Apa yang terjadi? Karena di sini apa, lihat ya. C6-nya yaitu P1 dan C7-nya sama dengan 9, ya jadinya 0 ya. Jadi kalau ini kenapa saya ambil 12,9? Karena tadi batasan minimal supaya di situ tadi ada 0 di model ya, tidak negatif. Di sini tidak ada ceritanya ya, berapa harganya. Mahasiswa ada yang memperhatikan diktatnya enggak? Coba dibaca. Cost producing design 12 ya, P1, P2. Jadi di sini tidak ada masukan berapa P1, P2. Jadi tergantung dari kita ya, P1-nya misalnya produksinya adalah ya lebih dari 12 tentunya, misalnya 15 ya. Di sini misalnya tidak 9 tapi 10 ya. Kemudian kita rubah ya. Kita rubah. Ya, kayaknya kok terlalu dekat dengan 12 ya. Jadi ini anggap saja 25. Di sini dekat dengan 9 ya 15 gitu ya. Nah, pasti nanti berarti diulang lagi. Tidak perlu mengubah ini, ya, tidak perlu mengubah. Ya, karena inputnya diubah. Ya, ini semua sama, gitu kan? So and then solver, tarat, ya, itu udah berubah nilainya, ya, udah berubah. So yang menarik dengan angka ini X2-nya 0. Nah, ya, nggak mungkin X2 harus boleh 0, ya, nggak mungkin. Berarti P1 dan P2 tidak boleh dengan angka ini gitu. Price-nya karena dia produksi PX2-nya 0. Ya, ini kalau kita lihat ya final value X2-nya 0. Di situ kan. Ya, sensitivity report juga sama, reduce gradient min 9, load variabel keputusan, ini semua sudah memenuhi kah? Kalau kita perhatikan
kendalanya. Ya, ini kemudian Excel-nya saya buka supaya tidak menutupi, gimana ya. Ya, ini kita lihat ya, yang pertama dipenuhi 4.074, 7.499, di sini 8.500, di sini 14.099, di sini 15.000. Ya, Lagrange multiplier-nya 1,8. Nah, kita lihat, perhatikan, ketika kendalanya 3, maka Lagrange multiplier atau parameter dalam sebagai pengali Lagrange itu ada 3. Nah, kalau kita perhatikan, di sini 0. Apa artinya? Pengali Lagrange-nya 0. Ya. Nah, kemarin kita belum mengkonstruksi ya. Untuk kasus ini, kalau dengan pengali Lagrange itu, yaitu kita bentuk, ya nanti kita masuk ke teori lagi, fungsi tujuan ditambah kombinasi itu berarti jumlahan dari persamaan-persamaan dalam kendala ini. Ya, nanti kita buat persamaannya. Ya. Nah, itu di sini kalau pengali Lagrange-nya 0, apa artinya? Tidak ada kontribusi dari kendala yang pertama. Karena ini nanti fungsi pengali Lagrange-nya, yaitu memaksimumkan fungsi pengali Lagrange, yaitu Z, ya, fungsi Z ditambah ya lambda 1 kali kendala 1, 2x1 plus 2,7x2 min 6.000 lebih kecil sama dengan 0. Ya. Kemudian lambda 2 kali, yaitu kali ini pertidaksamaan ini 3,6x1 plus 2,9x2 min 8.500, ya. Dan secara sama yang ketiga ditambah lambda 3 kali 7,2 X1 tambah 8,5 X2 min 15.000, ya. Nah, jadi kita lihat pengali Lagrange-nya di sini 0 untuk kendala 1 dan kendala 2. Jadi nggak kontribusi kendala satunya dalam memaksimalkan kendala 1 dan 2 dalam memaksimalkan si Z. Ini kalau kita gunakan dalam pengambil keputusan ini salah gitu ya. Mosok X2-nya juga 0. Mosok kendalanya 2 kendala ini tidak dipenuhi. Nah, kembali ke kasus tadi ya. Ini kita lihat lower bound, upper bound-nya juga. Oh, upper bound-nya cukup besar, X1, X2, tetapi lower limitnya 0. Ya, saya berharap sih tidak 0 ya, batas bawahnya ya. Ini adalah yang pertama ketika P-nya 9 dan 12. Ya, P1-nya tadi 12, P2-nya 9. Ini yang pertama. Ya, ini sepertinya nilainya reasonable gitu kan. Tapi fungsi tujuannya 0, nggak ada profit. Iya kan, nggak ada profit. Ya, fungsi tujuannya 0. Jelek dong ya. Jadi, sekalipun ini berjalan, kemudian analisisnya harus kita sampaikan. Ya, seperti tadi. Ini yang pertama ketika P-nya sama, maka diperoleh nilai fungsi tujuan 0, dan itu berarti tidak masuk akal. Ya, ini kan fungsi tujuannya objektif result ya, di sini objektif resultnya 0. Ya, demikian pula yang kedua, ketika sama persis. Bukan ya, tidak sama persis ya. Yang sama persis yang ke-1, yang kedua ini 25 dan 15 tadi ternyata malah
variabel keputusan yang kedua itu adalah 0. Yang disebut original value di sini adalah nilai dugaannya, ya. Karena dalam iterasi itu kita perlu memberikan nilai dugaan, ya. Dugaan pertama X1 X2 berapa? Nah, itu kita masukkan di yang di sini namanya original value tadi. Di daftar tadi ya, kita tadi memasukkan P1 P2 P1 12 P2 9 sehingga memberikan nilai seperti ini ya. Kemudian kita running lagi P1 25 P2-nya 15 ya, dengan hasil nilai awal seperti ini. Hasilnya X2-nya 0 ya. Jadi sekalipun X1-nya besar. Nah, ini juga tidak masuk akal ya. Nah, sehingga pemberian nilai P1 P2 ini perlu diatur lebih lanjut oleh pengambil keputusan ya. Diatur lebih lanjut oleh pengambil keputusan, yaitu yang punya proyek, yang punya gawe begitu ya. Jadi kita sudah tahu bahwa X1 X2 sudah memenuhi berdasarkan nilai. Oh, ini jangan dibuka, nanti salah lihat lagi ya. Yang dibuka yang ini ya. Jadi kita sudah melihat bahwa kasus ini P1 P2 menentukan solusi ya. Nah, sampai sejauh ini kita hanya mencoba menggunakan solver ya untuk kasus nonlinear programming. Tapi kalau kita perhatikan kenonlinearannya di sini gara-gara ada apa? Ada parameter P1 P2. Jadi ini yang kita sebut boleh dibilang semi nonlinear ya. Semi nonlinear karena P1 P2-nya unknown. Tetapi kita input setiap kali melakukan perhitungan sehingga menjadi linear ini. Ya. Nah, kalau perhatikan kalau yang tadi apa? Yang tak linearnya yang mana tadi? Ya, yang kasus ini ya mana tadi? Di juga yang 10 ya, 5 14 10 ya. Ya, di atasnya tentunya toh. Ya. Ya, yang ini yang tak linearnya kita lihat ini. Kita lihat ini X1 kali X1. Ini X2 kali X2 ya. Bentuk fungsi tidak linear. Baik, jadi kita perhatikan ya. Kalau di sini kita punya bentuk permukaan sebetulnya secara geometri yang kuadratik terhadap X1 dan X2. Ya, kalau secara geometri. Kemudian ada bidang X1 X2. Ya, ada bidang X1 X2. Ya, yang harus memenuhi persamaan ini, tetapi yang nilainya maksimum yang mana? Ya, jadi secara geometris kenapa ini menjadi repot begitu ya? Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya bagaimana ini dipahami secara geometris untuk kasus ini ya. Jadi PR-nya digambar pakai Scilab bisa ya, pakai Math Grid X1 X2. Nah, kemudian menggambar bidang ini ya. X1 X2 sama dengan 40 ya. Bisa ini menjadi fungsi W begitu, nanti bisa 40-nya berapa. Ini
fungsi profit dalam X1, ini fungsi profit dalam X2, ya. Ini juga nanti harus memenuhi persamaan ini. Nah, itu dijelaskan dalam pengali Lagrange yang kita akan masuk teorinya. Nah, ya, kenapa ribet? Terlihat Mbak Winona? Kurang besar, Bu. Hah? Sudah terlihat, Bu. Udah ya? Suaramu kecil. Ini terlihat ya? Sudah, Bu. Aryo bisa lihat nih? Halo? Bisa, Bu, sudah terlihat. Oh ya, makasih. Oh ya, ini biasa Mbak Brigita. Baik, semoga yang tadi solver tidak masalah, jadi saya sendiri sedikit tertatih-tatih karena tidak terlalu biasa ya, padahal mungkin lebih mudah daripada programming. Nah, bagaimana teorinya tentang terkait dengan solver tadi ini di sini. Jadi kalau mau menyampaikan hasilnya, kemudian membahas, ya, pertama kali yang dikerjakan ini, yaitu menyusun. Di sini ada minimalkan C, pertama ya, optimization sama dengan F dalam X1, X2, Xn dengan kendala ini. Perhatikan nulis kendalanya lebih kecil sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 0. Jadi konstruksi dari kendala harus mengikuti demikian. Nah, terus Bu, kalau apa? Memaksimumkan, ya kalau memaksimumkan, ya kalau memaksimumkan biasanya kita bisa juga dengan meminimalkan negatif, ya kalau maksimumkan ada negatif dari si F ini. Ya, ini seperti fungsi kuadratik Y sama dengan X kuadrat, bentuknya itu adalah punya peminimum di X sama dengan 0. Tetapi juga X sama dengan 0 itu merupakan fungsi ya sebagai pemaksimal untuk fungsi tujuan F sama dengan min X kuadrat. Jadi kalau dibalik menjadi gunung, ya min X kuadrat, gitu toh. Kalau Y sama dengan X kuadrat menjadi lembah. Oke, nah ini contoh yang paling sederhana. Kenapa mengambil kasus peminimalan fungsi kuadratik dalam contoh? Ya, seperti yang saya sampaikan, ketika kita menggambar fungsi kuadratik dengan K-nya positif, maka pastilah punya peminimum. Yaitu dalam fungsi kuadratik demikian. Ya, makanya di sini ada syarat K-nya lebih besar 0. Nah, kendalanya X-nya lebih besar sama dengan B. Perhatikan kita tadi punya kendala si P tadi itu, ya. P tadi kalau kita input sama dengan 12 dan 9, begitu ya. Nah, itu menyebabkan batasan kendala X1, X2 tadi menjadi apa? 0 kan, karena tadi 12 min 12 X1 gitu kan, ya jadinya 0 masuk di fungsi tujuannya jadi 0. Baik, nah di sini fungsi kuadratiknya ini, nah kendalanya dalam ketidaksamaan perhatikan, dia ditulisnya dalam kasus ini lebih kecil sama dengan, sehingga ini harus dikalikan negatif dulu, ya, sehingga tanda pertidaksamaannya berubah. Min X lebih kecil sama dengan min B. Kenapa kalau dikalikan negatif, pertidaksamaan tandanya berubah?
Ya, misalnya di sini 3 lebih besar sama dengan 2. Betul, 3 lebih besar 2 gitu aja ya. Tidak pakai sama dengan ya. Jelas 3 lebih besar 2. Kalau saya kalikan negatif, berarti min 3 titik-titik 2. Ya. Kalau tidak dibalik lebih kecil dari min 2, akan menjadi logikanya salah. Sehingga kenapa kalau dikali negatif tanda ketidaksamaannya dibalik gitu ya. Jadi perlu dipahami itu. Kadang-kadang mungkin menjelaskan ya pokoknya begitu gitu ya. Oke, jadi X, jadi ini min X lebih kecil sama dengan min B. Dan karena harus pindah ruas, ini lebih kecil sama dengan 0, maka B-nya dipindah ke sana menjadi positif, B min X lebih kecil sama dengan 0. Ya, jadi di sini jika G lebih besar 0, ya constraint equation optimum dan optimal solusinya, ya kalau G-nya ini lebih besar 0, maka kendala persamaan yang menyebabkan persamaan ya ini, yaitu X star ini sama dengan B. Jika G lebih kecil sama dengan 0, ya persamaan kendala ini tidak memuat nilai optimum yang memberikan X star sama dengan 0. Nah, pada kasus ini ya sangat sederhana, ya kan? Sangat sederhana, bisa diselesaikan dengan mudah. Tapi dikatakan tidak semua optimasi itu mudah. Ya, perlu metode yang lebih lanjut. Ya. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Nanti kita akan kembali kasus di atas tadi yang kita bicarakan, bagaimana menyusun fungsi Lagrange untuk yang kita pelajari tadi. Ya, Lagrange multiplier ini memodifikasi fungsi tujuan dengan menambahkan kendala. Itu idenya ya. Nah, fungsi tujuan tadi fx itu ya kita tambahkan di sini ya. Di sini f-nya tadi ditambah seperti saya katakan tadi kombinasi dari kendala-kendala. Perhatikan ini menjadi lambda J GJ. GJ-nya siapa tadi? Kendala yang lebih kecil sama dengan 0. Jadi ini F-nya tadi setengah KX kuadrat. Dan perhatikan setelah dibuat lebih kecil sama dengan 0, ini plus lambda B min X. Ya. Di sebelah kanan dari kendala tadi lebih kecil sama dengan 0. Yang ini ya, harus dibuat lebih kecil sama dengan 0. Dan sebetulnya ini ada tambahan parameter seperti di kasus kita dalam fungsi tujuannya, yaitu si K. Nah, ya, si K tadi. Di sini ada syarat K lebih besar 0. Berarti kita perlu menambahkan syarat tadi P1, P2. Begitu ya. Mungkin ya. Bagaimana mendapatkan P1, P2 supaya maksimum pada Excel tadi ya. Nah, kalau di sini bisa kita telusur secara umum. Asal K-nya lebih besar 0, begitu. Ya, sehingga bentuk kuadratik yang kita peroleh menjadi ini setengah KX kuadrat min lambda X plus lambda B. Ya. Ini adalah bentuk kuadratik dalam K dan dalam parameter. Ada lambda dan ada B. Ini fungsi kuadratik, kita bisa tahu ini. Kapan ini punya minimum, nilainya berapa? Semoga ini ditulis. Wah, ini betul ya. Dia menuliskan kasus terhadap nilai-nilai macam-macam nilai P. Nah, ya. Saya ingin
menelusur bagaimana kalau B-nya parameter saja. Nah, ini. Oke, ternyata ditelusur B-nya sama dengan 1, apa yang terjadi? Saya katakan ternyata nggak mudah. Ya, nggak mudahnya apa? Ya, tidak mudah untuk, apalagi ada perubahan parameter di sini ya. B-nya sama dengan 1, nilai minimum setengah KS kuadrat, ya, terkendala oleh pertidaksamaan X lebih besar sama dengan B. Oh, suruh ke sini. Sebentar ya, saya ada urusan COD. Ya, sudah selesai. Saya tadi kembali ke kasus Lagrange tadi ya. Salah. Ya, ini ya. Ketika B-nya 1, ada kendala apa? X-nya harus lebih besar sama dengan 1. Ya. Dan nilai lambda harus meminimalkan C pada X sama dengan B. Nah, kalau kita gambar, ya, JAX lambda ini untuk beberapa nilai lambda yang tidak 0, ya, non negatif itu tidak 0, artinya boleh apa namanya lebih besar sama dengan, di sini ada syaratnya enggak, lambdanya harus seperti apa begitu ya, lambda C. Nah, ini lambda C lebih besar sama dengan 0. Tadi saya katakan kalau sama dengan 0 berarti kendalanya tidak kontribusi di dalam optimasi, ya. Itu sebabnya kalau lambda 0 dia nggak kontribusi dalam optimasi, ini kita nolkan nih, ya, setengah KI kuadrat min 0 plus 0, ya kan? Nggak ada kendala di situ, sehingga nggak mungkin, nggak boleh, ya, nggak boleh 0. Nah, kalau kita perhatikan, ketika ya di sini plot JAX lambda for view non negatif lambda, plot kontur JAX lambda, ya. Kenapa bisa jadi kontur di sini? Nah, ya ini menarik karena ini fungsi di dalam X dan lambda. Jadi seolah-olah lambda ini, ya, jadi nanti geometrinya mahasiswa bisa menelusur fungsi ini dalam X dan lambda. Mahasiswa bisa membuat, ya, permukaan konturnya, ya, di mana masing-masing level kontur ini menunjukkan nilai apa perpotongan untuk tiap lambda di situ, lambda tertentu di sini, ya, misalnya seperti ini, ya. Kalau B-nya 1, nilai J yaitu fungsi pengali Lagrange-nya, dan juga lambdanya ini 0 seperti ini, lambdanya berapa? 1 seperti ini, ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan menelusur secara geometris untuk kasus-kasus seperti ini, ya. Artinya apa sih maknanya, kenapa begitu susah, ya? Apa yang terjadi? Kenapa? Jadi kita punya banyak solusi untuk solusi apa? Solusi optimal tentunya, ya, untuk berbagai lambda. Tetapi kemudian lambda yang mana yang meminimalkan C, ya, pada X sama dengan, baru sama dengan loh, sama dengan B, padahal harus lebih besar juga. Nah, ya. Nah, ini kemudian
digambarkan dalam bentuk permukaan ini. Ya, mahasiswa bisa gambar dengan Scilab, ya, dengan Scilab gitu. Nanti ini kita masuk ke teorinya dulu nanti supaya enggak terlalu lama di dalam membahas teorinya, ya. Nah, ini adalah lambdanya, ya, seperti yang kemarin kita Scilab. Kemudian di sini X, ya, kalau kemarin theta, kalau di industri, ya, theta dan pi. Kemudian kita meshing, kemudian surf, menggambar surf permukaan, ya, JAX lambda sama dengan sekian ini, ya. Ini di sini untuk B-nya 1, K-nya 2, dan K-nya 2. Oh, K-nya di input ya ini ya. K-nya di input. Iya, K-nya di input. Penasaran enggak gambarnya gimana? Brigita? Halo? Bisa enggak gambar dengan Scilab, Mbak? Kira-kira bisa enggak? Halo? Rafael bisa gambar pakai Scilab ya? Oke, so kalau kita perhatikan, jadi ya di sini disebutkan di gambar 1, JAX lambda itu independen terhadap lambda pada X sama dengan B. Kalau persis sama dengan B, X-nya sama dengan B, nilainya sama dengan B, itu tidak terpengaruh oleh nilai lambda di gambar 1. Masa sih? X-nya sama dengan B, mana gambar satunya? Saya sendiri belum perhatikan dengan baik ini. Jadi B-nya 1, X star-nya menjadi 1, begitu ya? Ya, ketika B-nya sama dengan 1, X star-nya 1, tidak terpengaruh berapapun lambda. Nah, jadi idenya kenapa ini? Berapapun lambda kan di sini tetap, ya, di sini B-nya 1, dan X star-nya tidak berubah. Itu idenya. Jadi X star-nya sama dengan 1. Di sini gambar khusus untuk X star-nya 1 dan lambda star-nya sama dengan 2. Lambda star-nya 2 mana? Nah, ini. Lambda star-nya 2. Ya. Nilai J-nya itu apa toh? Nilai J pada, ini harusnya digambar ini ya. Nilai J pada X star, X star-nya 1, mana toh X star 1? X star-nya yang mana? Yang ini. Tarat gitu ya. Kalau coba saya print screen saja supaya jelas. Nah, ini caranya menganalisa kira-kira nanti dengan menggambar begitu ya. Nah, X star-nya 1, ini ke arah X toh, berarti motong X ya. Nah, terus lambda star-nya 2 mana? Ini kan harusnya perpotongan dia di sini dong harusnya ya. Oh, bukan. Ini X-nya yang 2, di lambdanya di sini. Ya, lambdanya sini. Makanya kenapa titiknya di situ. Nah, titik potong X star dan lambda star-nya 2 dan X star 1, maka nilai fungsi pangkat Lagrange naik ke atas tinggi permukaan itu. Ya. Nah, ini menunjukkan ya, apa di sini? Ya, kita lihat bahwa itu hanya khusus untuk B-nya 1. Ya. Nah, kalau B yang lain, B yang lebih besar 1, mana B yang lebih besar 1? X lebih besar B. B-nya kan parameter ya.
parameter. Jadi kalau B-nya lebih besar 1, X-nya berarti lebih besar 1, maaf. X-nya lebih besar 1 kemana? Ke sana. Ya, yaitu di sini, daerah sini. Tarat, tarat, tarat gitu ya. Jadi nilai fungsinya di sini. Ya. Mana yang menyebabkan maksimum? Gitu kan? Kalau dari gambar. Kalau dari gambar ya. X-nya ini kan kita menggambar itu domainnya kita tentukan sendiri ya. Jadi gambar itu hanya memberikan ilustrasi yang bisa kita lihat ya, di mana yang memungkinkan nilai optimal ada. Ya bisa jadi domainnya dari berapa? Tidak dari 0 sampai 2 di sini ya. Bisa kalau X-nya ini masalah apa ya? Produksi tadi nggak boleh negatif ya. Jadi ini misalnya 0 sampai kalau tadi angkanya sampai ribuan begitu toh. Di sini juga begitu. Lambda di sini bisa tadi 0, malahan ya. Jadi mengatur scalingnya kadang-kadang perlu diperhatikan. Nah, kalau dari gambar kita lihat bahwa X-nya di sini 2 ya, lambdanya 0 itu mendapatkan nilai fungsi yang maksimal. Ya, J-nya di sini. Gitu ya. Kalau tadi di sini X sama dengan B-nya sama dengan 1, batas X ya, maka nilai optimalnya ini. Ya, jadi kita perhatikan bahwa bisa terdapat banyak solusi hanya untuk kasus yang sederhana loh. Ini fungsi tujuannya hanya fungsi satu variabel keputusan. Ya, makanya kenapa jadi masalah ya, kenapa jadi masalah. Kira-kira jelas enggak Mbak Brigita? Iya, Bu. Ya, jadi bentuk permukaan ini menjadi bentuk ya, saddle itu bentuk kayak tapal kuda ya. Kalau yang apa namanya, tempat dudukan di kuda ya, artinya kalau kita naik apa namanya, kuda, di situ ada tempat duduk. Nah, bentuknya seperti itu, makanya bentuk saddle, namanya saddle. Oke ya. Nah, sehingga kemudian X star dan lambda star saddle point. Oh, saddle point. Ya, saddle point. Jadi dia tadinya kan kita maunya memaksimalkan ya. Saddle point itu apa toh? Ya, nanti dia itu tidak meminimumkan, tidak memaksimalkan, bingung. Nah, pada posisi saddle point inilah ya. Ini di tengah ini, bahwa ketika kita ingin meminimumkan fungsinya ya, diharapkan terjadi ya nih, bahwa untuk semua X yang lain pada lambda star, maka J-nya ini minimum, atau pada X star untuk semua lambda, J-nya ini maksimum. Sepertinya gambarnya menunjukkan seperti itu ya. Ya, kita lihat apa sih yang disampaikan dalam diskusi ini. Ketika untuk semua X tapi pada lambda star. Untuk semua X ya, J-nya itu minimum. Untuk semua X pada lambda starnya 2, maka J-nya minimum ya. Nilainya lebih pendek daripada di sini ya. Kan ini J-nya makin naik di sini di permukaan ini. Ya. Untuk ya, ini memahami teori kadang-kadang seperti ini ya. Ya. Pelan-pelan ya.
untuk X star dan semua lambda tadi disebut tadi, itu nilai JA-nya maksimum. Dan di dalam nilai minimum dan maksimum ini dipenuhi, ternyata sama dengan nilai JA X star lambda star. Jadi saddle point have no slope. Ya, jadi tidak ada kritis pemaksimum, tidak ada kritis peminimum, maksudnya itu. Sehingga ilustrasinya seperti ini. Dan ya, ini kita lihat dalam mendapatkan solusi kritis, ini fungsi pengali Lagrange kita turunkan terhadap X dan kita turunkan terhadap lambda. Ya, kemarin sudah saya beri contoh semacam itu, tapi hasilnya kok tidak sama. Ya, itu nanti kita telusur lebih lanjut. Ya, di sini ketika sama dengan 0, ya, yang pertama turunan pertama sama dengan 0. Apa tahu tadi turunan pertamanya? KX star min lambda. J turunkan terhadap X. Merah UJ. Nah, J turunkan terhadap X setengah KX kuadrat, berarti KX karena apa? Ini 2-nya kali setengah, menjadi KX. Min turunkan terhadap X, berarti min lambda. Ya, KX min lambda, betul ya? Selesai toh? KX min lambda. Ya, sama dengan ini. 0, berarti lambda star sama dengan KX. Diberi star karena memenuhi kondisi kritis. Ingat di dalam kalkulus, ya, ketika mencari minimum maksimum, melihat turunan pertama. Dan JAX lambda terhadap lambda, ya tadi fungsi pengali Lagrange tadi, X star sama dengan P. This example has a physical interpretation. Ya. Jadi X star-nya sama dengan B, itu menyebabkan ini sama dengan kritis dipenuhi, ya. Nah, kalau X star sama dengan B, berarti lambda star-nya juga bisa dalam nilai KB, kan gitu. Tinggal berapa B yang menjadi input. Nah, ya. Oke. Nah, kemudian perlu diuji apakah benar meminimalkan untuk nilai-nilai optimal ini, yaitu dengan turunan kedua. Nah, sayangnya turunan keduanya apa? Tadi yang apa nih? Turunan kedua. Ternyata ya kalau dengan fungsi kuadrat ya setengah KX kuadrat, turunannya pertama adalah KX, turunan keduanya sama dengan K saja. Ya, K saja. Jadi kalau K-nya lebih besar 0, maka si F ini selalu bernilai positif. Ya, turunan kedua ini selalu bernilai positif, bukan F ya, turunan keduanya sama lebih besar 0 karena K-nya lebih besar 0, yang menyebabkan si F minimal di semua X, ya, di semua X star. Nah, ini perhatikan kalau untuk kasus ini kenapa diambil kasus J sama dengan setengah KX kuadrat. Ini masih ingat yang di fisika ya. Ini setengah KX kuadrat ini menyatakan apa namanya? Hukum energi kinetik gitu ya. Omnipotensial energi in a spring. K-nya ini adalah pegas ya, apa namanya? Elastisitas pegasnya ya, springnya ini. So the minimum potential energy ya correspond to a straight zero X star. Sehingga masalahnya menjadi minimalkan setengah KX kuadrat sedemikian hingga
X lebih besar sama dengan 1. Oke, kita akan coba terapkan ya supaya nggak terlalu berlama-lama 1032 untuk kasus ini dalam menelusur yang kasus kita pelajari kemarin. Atau yang hari ini boleh deh. Mana sih? Ya kan ini ya. Kalau yang tadi apa? Nah ini kemarin ini kan ya. Bahwa Z sama dengan VP min C1 VCP, kemudian ya CF-nya itu ya P lebih kecil sama dengan 40. Masih ingat Mbak ini? Saya ulangi ya. Break even point ya. Kemarin kan kita punya masalah. Kok nggak sama sih dengan solusi yang dihasilkan di solver? Ya, di sini fungsi di dalam fungsi volume. Ya, Z sama dengan VP min CF min VCV. Kalau kita lihat, ini kan fungsinya linear saja, ya kan? Nggak ada, ya. Kemudian, iya, ini sama tuh. Ya, volume CF P min CV sudah non-linear profit analysis menjadi Z sama dengan 1500 P min 24,6. Nih sumbernya apa sih? Sumbernya adalah yang bab berapa? Tadi profit analysis ya. Itu profit analysis di break even atau di bab 10 tadi ya. Bentar ya. Jadi masalahnya kan kemarin kan belum tuntas. Ya enggak? Nah, mahasiswa mungkin enggak mencermati ya. Nah, belum tuntas yang mana? Kok dengan Lagrange enggak cocok gitu kan. Nah, modelnya yang ini ya. Bukanlah. Saya lupakah apa yang di bab 1 ya? Mungkin yang di bab 1 ya. Non-linear profit. Ya, di sini banyak soal-soal. Jadi nanti minggu depan kita menelusur soal, contoh, dan kemudian ditambah dengan geometriknya ya. Bentar. Nah, ini ya. Iya, ini kan udah betul ya. Fungsi dalam P kuadrat mana ini? Kemarin kan kita tahu melihat fungsinya fungsi P kuadrat. Sama-sama fungsi kuadratik. Tidak ada di sini. Mahasiswa bisa bantu menelusur yang aslinya fungsi dalam ini ya. Harusnya ada ini. Oh, bukan. Wah, ini nanti tambah banyak loh. Ya, kalau mendengarkan, kalau bisa sambil mengikuti dengan mempraktekkan ya. Fungsi dalam P kuadratnya mana ini ya. Oke, ya ini toh. Z sama dengan ya 1500 P min 24,6 P kuadrat min CF. Ya, ini kita perhatikan variabelnya sekarang kita substitusikan semuanya CF dan CV sehingga fungsi kuadratiknya ini ya. Dan kendalanya ini disebut unconstrained ya, unconstrained jadi tanpa kendala.
Yang dengan kendala adakah? Now we will transform the unconstrained into nonlinear model by adding by constraint P lebih kecil sama dengan 20. Ya, ini hampir sama ya. Ya, sekarang pertanyaannya bagaimana dalam Lagrange multiplier-nya ya. Saya ulangi. Ini 15 dan 17 sudah betul ya. Ya, ini pembahasan Lagrange multiplier. Apa itu tadi? Untuk kasus yang mana? Ini ya. Yang unconstrained tadi yaitu ini ya, print screen lagi supaya tidak kelamaan. Ini dan kendala apa? P lebih besar apa lebih kecil? Menjadi lebih kecil sama dengan $80. Ya, dalam dolar. So how to write that? Jadi pengali Lagrange-nya, fungsi pengali Lagrange atau si J tadi, kalau saya biasanya pakai R. Menjadi apa? Ya, L sama dengan 1696,8. Enak ya kalau ada ini modelnya udah jadi. Nah, mahasiswa kan tak suruh cerita dengan menyusun, membuat model sendiri dari data yang ada. Anggaplah kalian ownernya dari ya 0000. Nah, ini P lebih kecil sama dengan 80, seperti yang kita ketahui dia harus dibuat P-min 80 ya. P-min 80 lebih kecil sama dengan 0. Where is the lambda? Mana ya lambda itu kok di sini susah dicari? Ada yang lihat? Anggap saja ya, kenapa sih Greek ya, ini Greek lambda. Tarat. Lambda berapa? P-min 80. Nah, kalau dengan kondisi ini kita tahu bahwa dengan apa? Ini menjadi seolah unconstrained, tak berkendali ya. Diselesaikan. Oh, ini kok ada matematik. Diselesaikan aja. Kenapa toh? What's wrong with this? Diselesaikan. Ini gimana dengan pengalaman? Insert do L do sekian itu ya. Semoga mahasiswa bisa mengikuti dengan mudah tadi. Tetapi yang jelas nanti perlu digambar gitu ya. Do, where are you do? Mahasiswa bisa lihat nggak? Ini delta ya, bukan do. Kenapa pakai do? Karena menjadi fungsi dalam P dan lambda. Ya, bukan Greek, basic math. Do. Ini kok delta? Nah ini ya. Do L. Ya, do P.
L, B. Ya, jadi untuk menjelaskan analisis, mahasiswa juga perlu mengkonstruksi matematikanya. Kalau enggak, nanti enggak bisa yang diomongkan. Ya, L, B apa nih? Yaitu angka ini. Nah, oke, min 24,6 berarti 5. Ini ada, diturunkan ya. Berarti kalikan 2, berarti 48, 49 ya. 49,2 P ya. Terus plus lambda. Nah, sebetulnya, nah ini nanti mahasiswa bisa ngetik sendiri ya, supaya waktunya bisa efisien. Sebetulnya ya, tadi dengan gambar tadi lebih mudah ya. Ini perhatikan, ini adalah fungsi dalam satu variabel. Mahasiswa bisa mencermati terlebih dahulu dengan GeoGebra. Aku nggak punya GeoGebra. Ya, GeoGebra-nya saya nggak punya. Bisa online kok, Bu. Oh ya, online ya, Mbak? Sepertinya bisa online. Oke, GeoGebra ya boleh. GeoGebra online. Saya nggak pernah pakai, tapi ini sekalian aja. Yang mana Mbak? Online ini ya? Oke, dan terus Mbak? Saya lupa kayaknya waktu itu bisa create class bukan sih, Bu? Yang di atas sebelah kanan. Create class, oke. Google. Atau harus download aplikasinya dulu, kurang tahu. Create a GeoGebra account. Oh, harus create account, Mbak. Saya ingin ada animasinya ya. Jadi gini ya. Kalau kita lihat gambarnya ini, persamaannya, tadi. Nah, ini kan bisa pakai slider nih lambda. Ya. Lambdanya bisa di slider. Ini kemudian di P. Ya, nanti seperti yang saya sampaikan, geometrinya kita lebih bahasnya di pertemuan selanjutnya deh. Ya, supaya tidak kebanyakan. Tapi akan mempermudah dalam mendapatkan solusi gitu ya. Itu maksud saya. Jadi, bener nggak nih jawabannya kan gitu. Kalau ini kan bisa digambar langsung kelihatan jawabannya apa. Ya. Ini P min 80. Nah, sepertinya ya kita lihat P star-nya sama dengan 80. Itu kan P star. Ini dengan ya. Oke, P star 80 yang dimana bisa mengisi untuk mencari lambda star. Ini langsung diberi nama star juga boleh. Starnya jangan di bawah dong, karena dia desain. Ya, jadi nanti dengan online nanti yang mana saya nggak kelamaan. Ini juga P star. Ya, bisa online kok, saya juga pernah tapi lupa ingat. Oke, so P star-nya sama dengan diisikan sama dengan 40 ya, maka lambda star sama dengan nilai itu ya. Nah, sama dengan ini negatif, berarti dia copy main, tapi ini plus ya kan. Tak bawa ke ruas kanan, ini lambda star, jadi ini main. Kira begitu ya, sama dengan berapa tadi? Jadikan kalkulator
Ya, sama dengan 49.2 kali 40 min 169 6,8 271 2. Nah, saya berharap solusinya juga demikian ya. Ternyata pestarnya memenuhi 80. Nah, tadi ini ini P lebih kecil sama dengan 20, kok bisa 80 saya ya? Hah? Ada yang salah ya? Nah, tadi Word. Oh, kok P80? Kok bisa 80? 20. Ini berarti ada yang tidak buka bukunya ini. Aku salah didiamkan. Ya. Harusnya mahasiswa ngelihat itu sambil kerja gitu ya, biar nggak kelamaan ngikutin. So ini 20. Ini juga 20. Ini kok bisa 40 ya ini tadi. Ya. Benar ya, 20 ya. Start 20. Ini 20 juga. Salah banyak. Ini 20. Yeay. Negatif. Ini serang. Oh ya enggak apa-apa ya lambda kok. Min 712,8. Min 712,8. Semoga betul. Tapi yang penting prinsipnya adalah mahasiswa tahu cara menghitungnya, cara membahasnya. Ya. Jadi ini kita punya P star sama dengan ya 20 lambda starnya itu. Untuk kasus yang ini. Nah, kalau digambar di sini, ya ini nilai optimalnya selalu di batas. Ya, di batas itu apa? Ya, kan tadi P sama dengan 20. Kalau ditambah 40 akan melebar. Ini seperti diskusi yang tadi. Ya, selalu mengikuti, tetapi kalau kita lihat ya 20 tadi di fungsi tujuannya di puncak ya. Di sini kalau 40 fungsi tujuannya tidak di puncak lagi. Nah, itu idenya ya. Jadi fungsi tujuannya menjadi tidak sampai optimal. Sekalipun P-starnya ini 40, tapi di sini nih ya ini sampai di puncaknya pasti 20. Baik, saya kira itu yang bisa dipelajari hari ini. Semoga mahasiswa bisa menelusur soal-soal yang ada di buku Taylor 50 maupun yang Lagrange ini ada penjelasan untuk yang Lagrange ini untuk yang lebih variabelnya lebih banyak ya. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan mencermati bagaimana secara geometris. Begitu, semoga pakai Scilab dan ini dengan kendala yang lebih banyak. Kemudian kita bandingkan dengan solver gitu ya. Artinya bisa menjelaskan solver itu kok bisa nilainya seperti itu, kok ada nilai lambda, ditambahin dengan gambar-gambarnya. Seperti ini ya, ini diktatnya cukup menarik, begitu, cukup padat secara matematis, sehingga kita menjadi kaya untuk membicarakan hasil yang diperoleh ya. Jadi nanti mengerjakan solver juga harus ada alasan matematisnya dengan menyusun fungsi Lagrange-nya dan benar nggak lambdanya itu ya, seperti itu ya. Tentunya kadang tidak bisa diselesaikan secara manual ya, sehingga kenapa solver hasilnya demikian bisa kita terangkan.
Saya kira itu saja. Mohon maaf tadi mungkin ada beberapa yang buka filenya sedikit bermasalah. Nanti ini akan saya perbaiki, dimasukkan ke sistem. Begitu ya, Mbak dan teman-teman semuanya. Saya kira kita bisa melakukan RO untuk di pertemuan selanjutnya dengan geometri. Mohon untuk disiapkan ya, mendengarkannya dengan pakai laptop sehingga mahasiswa bisa ikut ambil bagian, memahami secara lebih mudah. Oke, selamat siang, selamat menikmati hari ini, semoga sehat selalu. Terima kasih. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Mari.